Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalam ala nabiyyina Mustafa Muhammad ibn Abdillah wa salatihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wazidna ilman wa aslih lana sa'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ba'da a'udzu billahi samiil alim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian, kaum muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita bisa menyambung kembali majelis kita di majelis kitab fikih Al-Mar'atul Muslimah, kajian seputar fikih wanita, dan kita masuk di pembahasan yang mungkin juga sangat penting dan dekat dengan kehidupan seorang wanita, yaitu bagaimanakah fikih wanita ketika berobat dan dokternya laki-laki. Atau selama ini ibu-ibu dapat dokternya perempuan. Nah, kalau dapat dokternya perempuan mungkin pembahasannya tidak masuk ke sini. Tapi sepertinya lingkungan kanan kiri kita ketika sakit darurat, seperti apa tinjauan syariat untuk seorang wanita ketika dipegang pak dokter yang bukan mahramnya, ya, kecuali suami sendiri. Ya, kalau suami sendiri mah nggak apa-apa, ya, bebas dan bahkan berpahala. Oke, masuk lagi. Taib. Jadi perlu kita pahami dulu ya, bahwa berobat itu secara hukum fikih sesuatu yang disebut dengan mubah, jemaah. Ya, jadi berobat itu mubah. Selama berobat itu adalah sesuai dengan standar Islam dan standar medis, maka orang berobat itu tidak ada masalah, mau dimanapun dengan siapapun, hukum asalnya mubah. Apalagi indal hajah, apalagi ada keperluan yang memang kita harus berobat agar lebih sehat dan lebih baik, ya. Taib. Makanya istilah dalam penyebutan para ulama, apa itu makna berobat? Ya. Dikatakan di sini bahwa berobat itu adalah sebuah kalimat yang mengandung ikhtiar untuk sehat. Ya. Wa nahnu idza aradna an nakhlika al-mustamaru masalan. Biasanya ketika orang itu ada rasa yang dirasakan al-khuma ataupun yang semisalnya, ya, khuma itu demam atau meriang, maka hendaknya dia berobat. Tetapi jemaah sekalian, perlu kita tahu bahwa sebaik-baik obat itu adalah Al-Quran, karena dia sebagai syifa. Jadi sebaik-baik obat itu adalah Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran sebagai syifaun lima fi sudurihim. Al-Quran itu sebagai obat untuk hati kita, bahkan untuk fisik kita. Jadi ada dua, Al-Quran sebagai obat fisik dan obat hati atau batin. Makanya kalau dulu di kalangan para sahabat, orang-orang yang digigit kalajengking atau hewan yang berbisa itu cukup dipegang bagian yang luka, kemudian dibaca mantra-mantra ruqyah atau baca Al-Quran. Dengan izin Allah Ta'ala maka sembuh, jemaah. Ya, itulah kekuatan keyakinannya para sahabat, ya, dengan menggunakan doa sebagai obat terbaik mereka. Begitu juga ketika dalam kondisi hatinya bimbang, ya, kondisi hatinya ini ada problem, maka bacalah Al-Quran, maka dia sebagai obat. Oleh karena itu, ahsanu wa atyabul ilaj fahuwal Qur'anul Karim. Jadi sebaik-baik obat adalah Al-Quran. Nah, ini yang mungkin kita perlu yakinkan diri kita dulu, bahwa obat yang terbaik itu adalah Al-Quran. Sehingga kalau kemudian Al-Quran itu menjadi obat terbaik, maka kita tidak perlu mungkin datang ke dokter jika memang nggak dibutuhkan, nggak berinteraksi dengan dokter laki-laki jika memang tidak harus, begitu.
Ya, kalau obat Al-Qur'an ini Masya Allah nggih. Jadi mungkin kalau secara analisa medis, mungkin orang-orang luar sana, orang barat, orang Amerika, orang yang menggunakan ilmu kedokteran sebagai salah satu pusat untuk pengobatan, ya mungkin gak masuk. Tapi kalau kita menggunakan ilmu ilahiyah jemaah, ada istilah ilmu ilahiyah itu resep dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua ini butuh resep Allah. Ya, faktanya kita sering dalam salat kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Ya, minta resep diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin akan tetapi karena ada ikhtiar yang perlu kita kerjakan ketika orang sakit jemaah. Ya, ikhtiar itu usaha. Memang tidak boleh ya. Ketika sakit berat, kemudian pasrah, nggak ada ikhtiar. Setelah ikhtiar kok belum sembuh, itu hal lain jemaah. Jadi orang itu setelah ikhtiar kemudian dia masih diuji Allah, masih sakit, masih kemudian belum lebih baik, maka itu hasil terbaik. Ya, misal kita bicara contoh orang ketika mendapatkan musibah sakit yang memang harus konsultasi ke dokter. Ya, apalagi yang zaman hari ini termasuk sakit itu melahirkan Bu ya. Kalau nggak salah sudah pernah kita ulik juga, jihadnya wanita yang paling utama itu ketika melahirkan. Ya kalau bisa melahirkan sendiri sih nggak apa-apa, monggo. Hari-harinya dipotong sendiri, terus nanti diperban sendiri. Ya nanti jabang bayinya ditarik sendiri, terus kemudian kalau bisa ya Masya Allah ya. Tapi ada Bu, kejadian nyata ada seorang wanita anak ketiga itu mandiri, mulai kemudian ngeden sendiri, kemudian keluar nanti minta bantuan suami, motong ari-ari dipotong sendiri. Dan itu kejadian karena mungkin ada basic perawat juga kebetulan si yang bersangkutan. Tapi artinya kalau memang bisa ya ditangani sendiri. Ya, karena itu termasuk diantara mungkin sakit ya, orang itu ketika dalam kondisi dia melahirkan juga sakit. Nah, tapi jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum ke fikih lebih teknis, mungkin kita bahas juga masalah sakit ya. Sakit itu dibagi oleh para ulama ada 3 macam. Ini kira-kira ibu-ibu ini masuk sakit yang mana? Ya. Pertama ada annahu maridun nafsi, sakit yang berkaitan dengan jiwa. Bukan gila nggih, bukan penyakit gila, bukan, tapi psikologi orang kena sakit. Nah, ini ibu-ibu sehat semua ya psikologinya? Aman? Oh berarti pengajian disangoni suami 5 juta tadi. Jadi kalau sehat itu ketika itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan uang, Masya Allah. Jadi ada sakit jenis yang pertama terkait dengan jiwa jemaah. Nanti kita coba lihat dari kriteria sakit manakah yang paling menakutkan jemaah. Jadi ada sakit kriterianya jiwa. Jiwa itu tidak bisa kemudian dibaca sekilas, ya, nggak bisa dideteksi kecuali bagaimana nanti dalam amaliyah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sakit jiwa, sakit psikologinya. Sakit bisa juga sebagian para ulama menyebut dengan istilah sakit iman. Ya. Tetap istilahnya marid. Nah, makanya ada istilahnya al-marid itu sebelahnya ada al-ilaj. Kalau ada sakit harus ada solusi atau obatnya jemaah. Dan obat untuk sakit kan beda-beda nggih. Kita aja kalau di apotek atau di ketika beli obat misalnya sakit perut itu nggak mungkin jenengan beli obat sakit kepala kan gitu. Sakit gigi nggak mungkin kemudian kita beli sakit perut atau sakit kepala. Jadi ada sakit gigi obatnya ini, sakit perut ini, sakit kepala ini. Nah sakit hati bukan disakiti orang ya maksudnya, tapi ada sifatnya adalah maridun nafsi, orang yang sakit dalam kategori jiwa. Ini pasti bengkelnya adalah Al-Quran jelas, kemudian amal ilmu. Yang kedua jemaah sekalian, ada sakit hissiyah. Sakit hissiyah itu sakit fisik. Nah, sakit fisik nyata. Ya luka, kebakar, ya, kemudian kegores. Sakit luka fisik ini
yang mungkin nanti kita akan lebih detail berbicara masalah fikih wanita ketika berobatnya. Ya, jadi sakit fisik yang memang ini adalah fisik kita yang terluka. Nah, menariknya jemaah sekalian, sakit fisik itu bisa diobati dengan Al-Qur'an. Gitu. Ya, makanya dulu para sahabat tadi saya kisahkan digigit ular, digigit kalajengking, cukup dipegang bagian yang tergigit yang berbisa, dengan izin Allah sembuh jemaah. Karena mereka punya keyakinan yang sangat kuat kalau Al-Qur'an itu syifaun fi kulli da. Al-Qur'an itu semua atau obat di segala penyakit yang ada. Ya. Tapi mungkin kalau nanti kita lebih teknis ke fikihnya, karena ada interaksi antara ibu-ibu atau wanita dengan dokter laki-laki gitu nggih. Baik. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, jenis sakit yang kemudian disebut oleh para ulama dengan sakit bainahuma, antara sakit nafsi dan sakit hissi tadi, sakit jiwa dan sakit fisiknya. Sebagian di antara para ulama menyebut sakit batin dan sakit dohir. Ya, jadi tergabung di dua diri orang tersebut, dua penyakit jemaah. Hatinya sakit, fisiknya pun sakit. Nah, ini yang naudzubillah. Baik. Nah, kita akan fokus di poin yang kedua saja jemaah sekalian. Bagaimana ketika seorang wanita ketika sakit dan itu harus berkaitan dengan dokter. Gitu. Ya. Baik, hukum asal, upayakan seorang wanita dalam kondisi apapun tidak bersentuhan dengan yang tidak mahram. Itu hukum asal jemaah. Ya, jadi hukum asal tidak boleh seorang wanita bersentuhan yang bukan mahramnya. Dalam sebuah hadis Nabi kita pernah menyebutkan bahwa status orang yang menyentuh yang bukan mahramnya itu lebih baik ditusuk menggunakan besi panas di kepalanya daripada menyentuh yang tidak halal bagi dia. Jadi besi panas itu ditusukkan ke kepala kita itu jemaah, itu lebih nikmat, lebih baik daripada orang itu menyentuh yang tidak mahramnya. Ya, makanya kaidah ini yang kemudian diterapkan di Saudi nggih. Walaupun enggak 100%. Pernah saya bawa jamaah berobat. Ibu-ibu udah agak sakit, saya bawa ke ya kayak klinik lah kalau di tempat kita. Terus saya mau masuk nggak boleh jamaah. Padahal ini jamaah butuh translate bahasa lah kurang lebih gitu. Saya nggak boleh masuk, harus ada mbak-mbak atau wanita yang menemani. Saya nggak ada itu, kebetulan ditemani sama mas sama mahramnya dia, sama anaknya. Saya masuk nggak boleh, cuma ibunya tok yang masuk. Dan nanti juga kebalikan, kalau saya ngantar bapak-bapak maka diarahkan ke dokter atau perawat yang laki-laki. Jadi alhamdulillah sudah memang terorganisir gitu ya. Jadi cukup lumayan hati-hati. Ya, karena menerapkan sekali bagaimana sistem kalau dokter laki-laki pasiennya laki-laki, dokter wanita upayakan nanti pasiennya wanita, kecuali darurat jemaah. Apa artinya darurat? Tidak ada yang bisa menghandle kecuali memang harus misalnya dokter laki-laki. Nah itu darurat. Nanti kita akan sebutkan sejauh mana batasan-batasan darurat itu sendiri. Gitu ya. Baik. Jadi hukum asal jemaah sekalian, tidak boleh seorang wanita dan laki-laki itu kemudian bersentuhan. Yang sakit aja kemudian rambu-rambunya itu sangat ketat, apalagi yang normal. Ya kan? Oh sakit aja bagaimana kalau bisa? Kalau bisa jangan kemudian bersentuhan dengan laki-laki. Makanya ibu-ibu ketika nanti periksa dan lain sebagainya, upayakan pilih dokter wanita, upayakan. Ikhtiarkan dulu itu. Apa sebegitunya Ustadz? Enggak, Ibu. Minimal yang sudah ngaji itu paham bagaimana kita berikhtiar yang terbaik dulu. Bukan dokternya kemudian mesum, bukan. Cuma kita menjaga ya. Jadi kalau kemudian kita bisa menjaga ini, maka Allah akan jaga bagaimana kefitrahan seorang wanita yang baik. Karena kalau kita bisa bicara masalah muslimah, fikih muslimah, itu buntutnya, rangkaian paralelnya panjang jemaah. Kemuslimahan kita itu mohon maaf ya, bukan cuma sekedar kemudian kita menutup aurat saja, bukan. Tapi bagaimana adab lisannya, ya kan? Bagaimana adab interaksinya, bagaimana adab kemudian pergaulannya, sosialnya, circle-nya, itu semua diatur dalam adab muslimah. Ya, kalau cuma sekedar bicara muslimah itu, kalau orang bilang yang kerudung muslimah,
Loh, pernah ada penyamaran loh ibu. Laki-laki pakai kerudung. Terus kita katakan dia muslimah kan enggak? Ya. Tapi sehingga poin pertama adalah perlu hati-hati karena betapa menakutkannya antar laki-laki perempuan yang ketika itu bersentuhan. Baik, sedikit faedah jamaah sekalian tambahan. Karena saya pernah ditanya oleh jamaah, Ustadz, gimana kondisi orang ketika dia umroh? Yang laki-laki perempuan bahkan kulit ketemu kulit jamaah, bukan ada pembatas, ya. Agak ini, wah. Saya takutnya malah dari ini. Jadi kalau umrah itu kan Bapak Ibu sekalian perhatikan, orang ketika tawaf, lagi perempuan kadang-kadang yang laki-laki pakai baju ikhram saja, yang ininya terlihat semua, bahkan lengannya kelihatan. Itu sentuhan dengan ibu-ibu yang mungkin tersikap dan lain sebagainya. Nah kalau di itu gimana Ustaz? Nah itu lain jemaah. Sesuatu yang sifatnya darurat dalam fikih masih bisa ditolerir, masih bisa diberikan keringanan. Selama bisa menghindar, misalnya dalam tawaf bisa menghindar, ya monggo dilakukan. Tapi kalau nggak bisa menghindar, maka secara otomatis ya udah, kaidahnya fattaqullaha mastata'tum. Ini putus-putus ya Bu ya. Jadi penangkapannya malah agak maksa gitu. Gimana? Biar nggak putus-putus bisa diajak kompromi kan ya. Baik. Ini panitia nanti berdiri duduk ya, langsing lama-lama. Ya jadi yang perlu kita pakai kaidah fikihnya adalah sebisa mungkin kita menghindari dulu jemaah. Berarti ikhtiarnya apa? Setiap mau konsultasi ke dokter kita memilih dokter wanita itu dulu. Ya, saya kira sekarang dari dokter wanita juga tidak sulit lah jemaah. Mungkin banyak di luar sana dokter yang sudah spesialis di bidangnya masing-masing untuk bisa kita kunjungi begitu. Tak matikan dulu Mas Rifki ya. Settingnya tak matikan dulu aja. Teman-teman sekalian ya, kaidahnya adalah berupaya dulu untuk mencari dokter wanita. Nah, sekarang gimana Ustaz? Kalau mau gak mau kita dapat dokter laki-laki. Baik, sekarang kita akan bahas. Masuk ke fikih utama dalam kajian seorang wanita ketika berobat. Fa in kula ta'siru minal kha'in. Ya. Kalau dalam kondisi seseorang yang ketika dia berobat, yang kemudian dia ada dampak yang didapatkan, dalam hal ini adalah memang kayaknya nggak ada lagi dokter spesialis, dokter yang cocok kecuali Pak Dokter A misalnya. Dan memang dia sudah di bidangnya, memang dia itu orang yang sangat ahli, spesialis, yang kalau kita minta bantuan atau minta ke dokter ini dengan izin Allah sembuh. Maka mau gak mau, maka silakan untuk kemudian kita berobat dengan dia. Ya. Misalnya gini, contoh nih, ini pernah kejadian, pertanyaan juga muncul saya. Ustaz, apa hukumnya pas melahirkan dokternya laki-laki? Gimana? Gak ada dokter pas kebetulan dapatnya laki-laki dan dia menjadi persalinannya wanita tersebut ketika melahirkan. Apa kita harus kabur gitu? Atau kemudian kita mau udah istilahnya bukaan berapa itu kalau orang melahirkan 9. Oh Masya Allah ya. Udah bukan 9, udah mau keluar cuma ada dokter laki-laki. Entar dulu mas, Pak dokter saya tak cari yang perempuan aja. Nah, itu bisa repot juga, urusannya panjang. Masalah jiwanya ibu dan jiwanya anak. Tapi ikhtiarkan dulu jamaah, ikhtiarkan dulu maksimal cari dokter laki-laki. Kalau nggak ada darurat seperti itu, ya semoga Allah berikan ampunan. Ya gimana lagi? Mau ngelihat sendiri nggak bisa, mau minta suami takutnya juga malah repot semua. Ya, nah kondisi seperti itu maka tidak mengapa. Baik. Jadi sehingga ketika dalam kondisi yang berbeda ta'assar,
adanya kemudian dampak yang didapatkan oleh pasien atau seorang wanita tersebut, ya, maka jika memang tidak ada melainkan dokter tersebut, maka silakan, dan ini sebatas itu saja, sebatas momen ketika waktu itu saja, dan tidak boleh terulang di momen berikutnya, jemaah. Ya. Kenapa demikian? Karena seorang wanita memiliki salah satu di antara privasi yang tidak boleh diketahui kecuali sama suaminya. Ya. Sehingga kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau mengatakan seorang wanita yang menjaga iffah dan kehormatannya dan jati dirinya adalah seorang wanita yang punya kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, iffah itu harga diri, kemudian kesucian termasuk di antara menjaga bagaimana auratnya tidak sembarangan dilihat oleh orang lain dan tidak bermudah seorang wanita dipegang oleh orang lain. Itu kalau dia menjaga benar, maka termasuk di antara sifat-sifat penduduk surga. Menjaga iffah itu mahal, ya, menjaga iffah, menjaga kemuliaannya. Makanya termasuk di antara tadi, sampai periksa ke dokter pun untuk menjaga kemuliaannya si wanita itu, bagaimana dia berusaha agar dapat dokter perempuan. Maksimalkan itu, karena itu ada kemuliaan. Ya. Faman hasuna anil iffah, siapa di antara kita seorang wanita yang menjaga kemuliaannya, bahkan dalam kondisi darurat sekalipun, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan manzilah, posisi kedudukan yang sangat istimewa di yaumul qiyamah. Ada sebuah kisah sebutkan rahimahullah yang berkaitan dengan wanita. Dulu ada seorang yang namanya Sarikoh. Sarikoh ini tenarnya dengan nama Ummu Zufar. Ummu Zufar ini orang yang pernah hidup di zaman Bunda Khadijah, menjadi tukang sisirnya Bunda Khadijah. Jadi Bunda Khadijah dulu itu karena beliau saudagar kaya, wanita istimewa di Makkah dari golongan Quraisy, pembantunya dan tukang sisir macam-macam, setiap rumah tangga itu ada masing-masing pembantu. Tapi masya Allah ya, di akhir hidupnya Bunda Khadijah meninggal tanpa bawa harta sedikit pun, dalam kondisi kurus. Bahkan sampai beliau di akhir hidupnya sampai berdarah karena kondisinya sakit yang berat. Nah, di saat itu ada salah satu orang bernama Sarikoh atau Ummu Zufar menjadi tukang sisirnya Bunda Khadijah, kena penyakit yang dimana Nabi sebut dalam sebuah hadis, dia kena penyakit usra. Ini wanita menjaga kehormatannya, tapi ketika penyakit ini kumat, penyakit usra itu ada dua tafsir kata para ulama tafsir. Pertama adalah kena penyakit ayan atau kejang, yang kedua kesurupan jin. Ketika penyakit ini menimpa si wanita tadi, posisinya dia tidak sadar. Kemungkinan besar tersingkaplah auratnya, kemungkinan besar dipeganglah oleh laki-laki, kemungkinan besarnya ketika penyakitnya kambuh atau kumat, ini orang telanjang, kemudian semua orang dilewati. Di zaman Bunda Khadijah, sampai di zaman Nabi, sampai di zaman sahabat, sampai di zaman tabi'in, Ummu Zufar itu masih hidup. Bisa dibilang beliau ketemu zaman Bunda Khadijah, ketemu di zaman Nabi, ketemu di zaman sahabat yang awal, dan ketemu tabi'in. Jadi umurnya cukup lumayan apa? Panjang. Makanya sunatullahnya, wanita itu lebih panjang usianya daripada laki-laki. Terlepas dari karena suaminya stres mikirin istrinya begitu, terus meninggal dulu, jantung macam-macam, ya. Tapi fitrahnya memang wanita usianya lebih panjang. Karena kebanyakan di antara dulu zaman Nabi juga demikian. Emak-emak di zaman Nabi itu lebih dominan daripada bapak. Ya mungkin faktornya karena suaminya jihad meninggal, kemudian istrinya janda, itu faktor juga ya. Tapi kalau lihat dari Ummu Zufar, kejadiannya, poinnya adalah di saat Ummu Zufar itu kemudian sadar, teman sekalian, kesadarannya Ummu Zufar kemudian pernah mengadu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini usra, katanya, saya ini kena penyakit kejang.
Kalau penyakit itu datang, maka takasyaf, aurat saya itu tersingkap. Tolong doakanlah kepada Allah untukku ya Rasulullah, Allah takasyaf katanya, agar kalau penyakitku datang, auratku tertutup dengan baik. Dan si wanita ini pertamanya minta doa agar kemudian sembuh dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi berikan dua opsi ya. Kalau Anda mau sembuh, saya doakan Anda sembuh. Kalau Anda sabar, bagimu surga. Si wanita ini pilih untuk sabar jemaah. Gitu. Nah, di saat dia pilih untuk sabar, Nabi katakan bagimu surga. Tapi ketika penyakitnya kumat, auratnya tersingkap, di mana dia kelihatan tangannya, kakinya, bahkan mungkin bisa ditelanjang. Maka dia minta kepada Nabi Rasulullah SAW agar tertutup auratnya kalau penyakitnya kumat. Maka pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi mendoakan si wanita ini kalau penyakitnya datang, dia dalam kondisi tertutup auratnya. Cukup. Kita bawa aja ini. Kalau putus-putus kita marahin. Tapi intinya gini ibu sekalian. Jadi ada seorang wanita yang ketika auratnya tersingkap, padahal nggak bersentuhan dulu ya, cuma tersingkap takut kelihatan yang tidak halal bagi orang lain, maka minta kepada Nabi untuk didoakan agar ketika penyakitnya datang dia tertutup auratnya. Nah ini kan dalam kondisi yang memang tidak normal ya. Orang yang ketika kena penyakit kejang, ayan itu kan nggak normalnya orang pada umumnya, di luar kendali lah begitu. Nah maka oleh karenanya, kalaupun sakit kita upayakan dulu jamaah, karena kita masih sadar, kita masih tahu ya bagaimana kemudian kondisi kita. Upayakan cari dokter yang laki-laki. Nah, kita haruskan kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian ketika seseorang itu kemudian tadi sudah berikhtiar ya, berupaya untuk mencari yang terbaik ya, bagaimana dokter perempuan, bahkan kemudian tidak dilihat kecuali kepada dokter yang memang wanita gitu. Karena kita bicara masalah aurat jemaah sekalian. Nah, dulu kalau nggak salah sudah kita pernah bahas gitu, untuk wanita batasan-batasan auratnya. Jadi yang pertama tadi upayakan dulu maksimalkan cari dokter perempuan. Yang kedua terkait dengan aurat. Aurat laki-laki dengan perempuan itu lebih ketat aurat wanita aja. Bahkan sesama wanita. Walaupun ada diskusi para ulama, apa hukum wanita membuka auratnya di depan wanita? Baik, aurat wanita itu ma dhahara minha, yang nampak dari wajah dan telapak tangannya jemaah. Sisanya semua aurat. Ya. Termasuk pergelangan tangan atau kaf ini, kanan kiri ini, atas belakang bawah itu bukan aurat jemaah. Jadi boleh nampak nggak apa-apa yang pergelangan ini, karena dia tidak aurat, boleh nampak. Jadi nggak harus ditutup, nggak harus ya. Tapi karena mungkin misalnya tangannya terlalu cantik, tahu ya standar tangan cantik kayak apa, yang biasanya kayak mas-mas sampai terfitnah dengan tangannya ibu-ibu gitu karena cantiknya tangannya. Nah itu diblongsong, ditutup nggak apa-apa. Kadang-kadang tangan itu juga bikin fitnah. Nah monggo. Tapi kalau enggak apa-apa gitu. Nah kalau misalnya wanita ini kemudian membuka bagian lengannya di hadapan dokter, walaupun perempuan, hukum asal karena itu adalah aurat nggak boleh jemaah. Termasuk kerudung, bahasa para ulama, boleh nggak wanita dengan wanita membuka kerudungnya di hadapan wanita? Ya karena itu aurat maka nggak boleh. Seperti kalau kita bicara laki-laki, auratnya laki-laki dari pusar sampai lutut. Tiba-tiba kemudian ada bapak-bapak pakai celana di atas lutut, kemudian sebelahnya di atas lutut, nggak boleh jemaah. Ya. Sehingga ketika kemudian berobat upayakan aurat bagi wanita karena yang boleh nampak cuma wajah dan telapak tangan kan sangat sangat ketat sekali dibanding laki-laki lebih ketat wanita. Sehingga juga tidak sembarangan juga ketika kemudian berobat. Makanya tadi kalau kita melihat bagaimana Ummu Zufar, anggaplah dia sakit ya jemaah.
kan kondisinya sakit dia, kena penyakit yang kambuhnya nggak tahu kapan. Itu saja ketika penyakitnya itu kemudian datang, maka dia minta kepada Nabi agar auratnya tertutup, biar tidak dilihat oleh orang lain. Ya, makanya upayakan sakit pun ya ibu-ibu upayakan juga harus tetap menjaga apa? Aurat. Karena wanita itu masya Allah nih, semuanya aurat, ya, illa ma dhahara minha, bahkan karena yang tidak nampak itu semuanya aurat. Para ulama mendebatkan masalah apakah suara wanita itu aurat atau tidak, kan gitu. Dan ini sudah pernah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Pendapat yang paling kuat tergantung. Kalau suaranya itu kemudian suaranya merdu, halus, bikin kemudian laki-laki melirik, nggak usah suara, nggak usah ngomong, ya, diem saja. Itu lebih baik. Jika kemudian suaranya kayak embrek pecah gitu, atau panci jatuh, nggak apa-apa, karena itu tidak terlalu menarik untuk didengar orang misalnya gitu ya. Tapi kalau suaranya itu merdu, halus, enak, mendayu-dayu, jangan dilafalkan. Nah, disitulah terjadinya perbedaan di kalangan para ulama. Kalaupun suara itu bukan sesuatu yang nampak, tapi bisa menimbulkan bahaya, maka tolong untuk diatur suaranya wanita. Ya, tapi kalau suaranya biasa-biasa aja, ya sepertinya dampaknya gak terlalu besar kan gitu. Apalagi ketika bicara masalah fisik. Makanya poin yang kedua, dijaga benar. Kalau seandainya harus ke dokter, baik dokter wanita, lebih-lebih laki-laki ya. Nanti kita akan lihat poin yang terakhir, sejauh mana Ustaz daruratnya begitu. Jadi perhatikan masalah auratnya, itu yang kedua. Ya. Baik. Karena bagi seorang wanita, aurat itu adalah harga mati yang ada pada diri mereka. Karena terbukalah sedikit saja aurat wanita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengadab dengannya. Ya, makanya berat itu orang-orang yang buka-bukaan baju itu ya. Yang kadang-kadang baju depan bolong, belakang bolong, samping kanan kiri bolong. Nah, itu baju atau apa gitu. Berarti biasanya orang-orang yang berduit, tapi punya baju kayak nggak mampu beli sama. Jadi lengannya sobek, nanti depannya sobek, belakangnya sobek, nanti celana pun kayak gitu. Normalnya celana kan bisa nutup ya, ini malah disobek-sobek. Akhirnya kemudian kelihatan semua bagian-bagian tertentu. Nah itu kalau dia melakukannya tanpa sadar dalam artian memang nggak tahu hukumnya, Allah ampuni jemaah. Tapi kalau sudah sampai hujah kepada dia bahwa seorang wanita harus menutup aurat, kok dia buka auratnya, maka itu minal kabair, di antara dosa-dosa apa? Besar. Makanya ibu-ibu ini yang sudah ngaji, masya Allah, saya sering sampaikan ini Bu ya. Kalau seorang itu sudah belajar ilmu agama, maka dia semakin gerak lingkupnya makin sempit, betul nggak? Dalam artian kita dapat rambu-rambu yang namanya larangan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya bab masalah menutup aurat kita jaga lisan kita jaga lisan, pergaulan kita jaga. Jadi ada batasan-batasan yang dimana kita itu kemudian seakan-akan jadi terbatas. Itulah makna dari sebuah hadis bahwasanya seorang mukmin itu seperti di penjara aja. Maknanya apa? Hati-hati benar, jangan sampai menerjang larangan Allah. Jika tadi kalau kemudian aurat bagian daripada hal yang sangat memang sensitif bagi seorang wanita, maka perlu untuk dijaga dengan baik. Bahkan baju aja nih Bu ya, kan ada tuh ya tipe baju kainnya yang tebal, tipis dan nyerawang. Kalau kemudian seorang wanita, laki-laki juga sama, sebenarnya menggunakan baju yang tipis itu juga tidak diperkenankan. Kalau seorang wanita menggunakan baju yang mungkin tidak tebal, itu ada bahasan khusus dalam bab masalah libas. Itu pun dalam bab fikih tidak diperkenankan jemaah. Makanya orang-orang dulu ya, sampai orang Yahudi, karena wanita itu punya ifah tadi ya, Yahudi, Nasrani, orang kafir jahiliyah, itu mereka semua menggunakan busana itu ala jilbab. Karena mereka khawatir, ya. Padahal orang awam loh jemaah. Bahkan orang Yahudi, orang kafir itu mereka sangat berhati-hati. Apalagi seorang muslimah yang dengan jelas bagaimana petunjuk dari Al-Quran. Tapi kemudian teman sekalian, yang ketiga, ya, catatan yang ketiga ketika seorang wanita berobat ke dokter, khususnya ke dokter laki-laki. Yang ketiga yakni
yata'assar fi tilka al-ajza fatanqusu istita'ah. Diupayakan secukupnya kalau memang kita berobat ke dokter laki-laki. Ya, secukupnya itu artinya ya kalau memang sudah selesai ya pulang gitu. Ya kalau butuh kontrol, ya kalau memang harus ganti misalnya yang perempuan ada itu lebih baik jangan. Jadi secukupnya artinya apa? Karena seorang wanita itu memang kalau dalam fikihnya ya, keluar pun juga diatur kan Bu ya. Bahkan keluar berobat pun, bahkan keluar belajar pun itu diatur. Setan nggak pernah pandang keluarnya wanita aja. Wanita itu keluar mau ke mall, mau ngaji, mau ketemu teman, mau reuni, mau sholat, mau ke masjid, sama saja istakhrajat. Ya, idza kharajatil mar'atu zayyanati syaitan. Kalau wanita itu keluar dari rumahnya, mau ngapain saja? Mau ngaji, mau kerja, mau ketemu teman, mau reuni, mau belanja, lebih-lebih mau gibah. Nah itu lebih berat lagi tuh. Kalau wanita keluar rumah, maka setan itu menghiasi dengan indah bagaimana wanita itu sampai tujuan. Termasuk ya, sakit juga cuma. Cuma kalau sakit kan nggak sempat dadan ya Bu ya. Mau sakit operasi dadan dulu, itu kayaknya kecil kemungkinan. Tapi artinya tetap setan itu mengikuti ibu-ibu, wanita. Wanita itu potensi peluang besar diikuti setan itu sangat besar sekali. Ya. Terus ibu-ibu yang belakang bilang, oh, suami saya lebih banyak Ustaz setannya. Enggak, hadisnya untuk ibu-ibu, untuk wanita. Ya, setan juga ikutin orang yang kalau murid bapak-bapak, emas-emas, ya laki-laki. Cuma kalimat idza kharajatil mar'atu, apabila wanita itu keluar dari rumahnya, setan itu menghiasi kanan kiri. Ya, ini berarti kan ada potensi peluang besar. Nah, hatta dalam bab ketika berobat jemaah. Ya. Memang terkadang kita nggak sadar nih. Ternyata setan sedang kemudian melabui kita, membisikkan-bisikkan kepada kita. Makanya seperlunya saja. Makanya jadikanlah kata Allah Subhanahu wa taala baiti jannati. Untuk siapa itu jamaah sekalian? Ya untuk kita semua, ya. Jadi makanya kalau kita melihat kisahnya Maryam alaihissalam, itu beliau sampai punya tempat semedi atau ibadah khusus jamaah. Jadi wanita itu kalau di rumah itu dia bisa semedi ibadah ya. Taat pada Allah itu almaratul muslimah as-sholihah. Makanya ketika mereka keluar tidak lama jamaah. Ini ibu kira-kira sering keluar atau di rumah? Lebih senang kalau keluar belanja, ya, keluar sama teman, atau di rumah ketika kemudian misalnya, ya kalau nggak ada hajat, saya lebih suka di rumah Ustaz, itu lebih bagus. Ya. Kalau ada hajat maka beda ya. Kalau ada hajat beli sesuatu maka monggo. Tapi kalau nggak ada hajat, ahsan seorang wanita di rumah. Nah, baik. Ya kita kembali ke poin ketiga ya. Jadi secukupnya jemaah, sebutuhnya, sehajatnya. Baik. Fa idza istata'a at-tabibu yatahaddas ma'al marid. Biasanya kan kalau dokter kan nanya tuh, ibu keluarnya apa? Sakit apa? Apa yang dirasakan? Itu pertanyaan sambil dipegang-pegang nggak? Bu, sakitnya apa Bu? Oh kepala. Oh tangan. Kan enggak kan? Kecuali memang ada pemeriksaan khusus ya. Kata para ulama, idza stata'at tabibu ayatahaddas ma'al marid, kalau yang butuh bicara secukupnya aja. Kalau nggak salah dulu pernah saya sampaikan, ibu-ibu itu kalau bicara sama orang harus galak. Tapi kalau sama dokter jangan galak-galak. Ini bukannya kita dikasih nanti arahan obat dan macam-macam malah diusir ya. Tapi kalau misalnya harus berkata dengan seseorang, dengan dokter, maka dokter itu berbicara dengan orang yang sakit, liyak syifa sawabu maridi atau mardi. Seorang dokter nggak mungkin akan tanya yang lain kecuali yang berkaitan dengan sakitnya si pasien. Pasien datang misalnya gitu, nggak mungkin tanya, Bu, rumahnya berapa luasnya ya? Oh nggak mungkin. Bu, kira-kira sampean tadi naik apa? Itu mungkin tapi kayaknya kecil. Itu tanya apa keluarnya, sakitnya apa, ini dan itu. Fayuwaddihu wahamma. Bahkan kemudian dokter menanyakan terkait dengan perihal lebih detail, kira-kira gejala sakitnya apa dan seterusnya.
Wal mar'atu tujibu bi kalimatin basit. Seorang wanita ketika ditanya seperti itu, maka silakan dijawab secukupnya, sejelas-jelasnya untuk keperluan dokter tersebut. Nggak perlu jadi ditanya, Bu sakit apa? Kepala kemarin lusa, bla bla, semua dijelasin sampai kakinya yang kemarin santangan pun dijelasin. Nggak usah juga. Ya. Karena al-qaulul basit itu ucapan yang singkat, cukup dipahami saja. Jadi seakan-akan kalau kita lihat dalam penjelasan ini, interaksi seorang pasien wanita kalau itu kemudian dokternya laki-laki, maka indal hajat, sewajarnya. Sampai segitunya loh, maksudnya Ustaz kan sakit ya, kalau butuh diagnosa yang lebih komplit, lebih komprehensif, apa salahnya? Ya monggo, nggak ada masalah. Cuma sampai sebegitunya hal-hal yang memang dalam batasan istilahnya laki-laki perempuan gitu. Sakit aja diperhatikan, apalagi yang normal. Yang normal maka lebih-lebih lagi diperhatikan batasan-batasannya gitu. Nah, idan jika demikian ya, qad la nadri dzalika bihayyihi, kadang-kadang sesuatu yang tidak diketahui oleh dokter itu butuh penjelasan detail oleh si pasien ya. Nah, maka silakan jika memang itu dibutuhkan. Tapi kira-kira kalau ditanya-tanya kayak gitu, kira-kira butuh berapa jam sih? 5 jam atau 7 jam? Kayak di KPK aja ya. Ya paling setengah jam selesai. Itu pun kalau kemudian pasien sudah nafasnya sering lebu gitu, langsung ke UGD kan gitu. Jadi nggak lama itu. Tapi yang jelas tidak lama-lama untuk apa? Berinteraksi. Nah, kemudian yang keempat, jemaah sekalian, catatan bagi seorang wanita yang ketika dia ke dokter laki-laki, ya, Allah yakunul mukhrim alaihi. Nah ini penting juga Bu. Hendaknya kemudian seorang pasien wanita, ini kalau dokternya laki-laki Bu ya, maka hendaknya ditemani dengan mahramnya. Jadi temani, walaupun sakit ya ditemani jemaah. Karena dokternya laki-laki. Kalau misalnya tadi contohnya melahirkan tuh lahiran dan memang harus kemudian pensalinnya itu dokter laki-laki, ya harus ada mahramnya. Ya. Jadi sakit pun seorang wanita itu kalau bertemu dengan dokter laki-laki maka harus ada mahram. Mahram itu bisa jadi suami, bisa jadi kemudian anak ataupun mungkin saudari. Ini ada yang namanya jemaah. Ya. Kenapa? Karena untuk mengamalkan salah satu di antara sunnah dan adab. Kalau kita perhatikan hal-hal tadi jemaah sekalian, itu nilainya sakit kita pahala jemaah. Jadi artinya sakit kita sendiri itu pun insya Allah berpahala karena kita ridho dan ikhlas, sabar. Kita melakukan adab-adab tadi, mulai dari meminimalisir bicara, hati-hati masalah aurat, hati-hati ketika kemudian berinteraksi, membawa muhrim atau keluarga, itu insya Allah pahala. Sehingga bukan hanya sekedar kita mengamalkan amalan semacam kayak ada penyakit itu tau, ya udah saya amalkan. Enggak, ada nilai plusnya jemaah. Itulah kenapa ayat yang menunjukkan hal yastawi alladzi ya'lamuna waladzi la ya'lamun. Apakah sama orang yang berobat dengan dokter laki-laki ketika dia berilmu dengan yang tidak berilmu? Pasti beda. Anggaplah ada dua ibu-ibu nih, sama-sama sakit. Satu, pokoknya nggak tahu bagaimana adab terhadap dokter laki-laki, dia bebas. Ayo Pak Dokter, periksa ini tangan saya. Ya. Yang satunya hati-hati banget. Yang malah satunya lagi, ini Pak Dokter gimana ini kok nggak muncul nih? Ayo Pak Dokter cepet. Nah itu beda aja, Pak. Jadi ada adab-adab yang memang kita harus tunaikan, khususnya adalah ketika dokternya laki-laki. Ya, nah, dan karena su'ul muamalah, ya, buruknya muamalah bin tabib, kadang-kadang ada interaksi yang buruk antara pasien dengan dokter jemaah. Ya. Biasanya kalau kita nggak ada orang, hanya sama dokter, ini muamalah kadang-kadang terjadi. Biasanya divonis masalah sakitnya macam-macam. Kira-kira ya kalau kita ridho menerima, insya Allah aman. Tapi kalau yang nggak nerima, nggak ridho, ini Pak Dokter ini bukannya malah menenangkan, malah menggelisahkan. Makin cekcok tuh jamaah. Dokternya bilang begini, Bu, kemarin ya Bu ya, ada orang yang sakit kayak sampean mati di tempat. Itu pasiennya pasti langsung ini ya, tidak tenang. Dan kita juga penting untuk menjelaskan kepada dokter sebelumnya tadi, dan juga jangan sampai terjadi apa?
cekcok. Makanya bawalah mahram yang ada bersama kita. Tapi yang kelima jemaah sekalian rahimahullah, yang perlu kita juga perhatikan adab ketika berobat ya. Baik. Allah yatakashaf iktisyafan ya bighairi hajah. Jangan sembarang untuk membuka bagian yang memang tidak dibutuhkan ketika berobat jemaah. Ya, memang benar-benar harus dijaga ya. Harus dirawat benar bagaimana kemudian seorang wanita. Tapi kemudian sekarang pembahasan berikutnya, sejauh mana kemudian dororiyah ya. Dororiyah itu urgensinya. Kalau seandainya memang tadi harus dipegang, harus misalnya sampai, nggak tahu ya, kalau disuntik itu kan nggak harus dibuka-buka ya Bu ya, atau harus dibuka lengannya? Bisa nggak langsung bajunya disuntik sampai tembus gini? Oh, nggak bisa gitu. Saya kira bisa gitu ya. Tapi saya pernah nyoba, nggak boleh jamaah. Saya pernah vaksin yang nyontek dokter wanita. Bisa nggak? Langsung aja disuntik saya bilang. Jadi nggak perlu dibuka gitu, kan nggak nyaman banget gitu. Oh nggak bisa Pak, harus dibuka gitu. Akhirnya dibuka lah ya. Ketika disuntik ternyata sakit jemaah. Pas saya kalau disuntik langsung tanpa dibuka, kalau bisa mungkin lebih tenang lah begitu intinya. Tapi sejauh mana kemudian dororiyah jemaah? Sejauh mana kemudian gawat dan tidaknya seorang wanita harus misalnya dibuka oleh dokter tersebut. Tapi dalam kajian ilmu maqasidus syariah ada bahasan-bahasan tingkatannya ya Bu ya. Dari mulai kalau kita bicara urgensinya, doruriyahnya, sesuatu yang urgen penting itu masalah jiwa. Maksudnya begini, kalau sudah bicara masalah jiwa, maka semua terabaikan. Bahkan agama pun nomor 2 jemaah. Dalam artian gini, agama kan melarang kita makan perkara yang haram ya, betul ya? Itu agama melarang. Haram bagi kita makan bangkai, haram bagi kita makan sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Tapi kalau berkaitan dengan jiwa, yang berkaitan dengan misalnya kita mati gara-gara gak makan, maka makan bangkai itu jadi hukumnya boleh jemaah. Bisa dipahami? Saya ulang lagi. Kebutuhan doruriyah yang paling tinggi itu adalah masalah jiwa. Masalah jiwa. Agama nomor 2 jamaah. Buktinya apa? Kalau ada kasus misalnya jiwa kita karena nggak makan kemudian meninggal, mati, maka orang itu boleh makan bangkai. Dalam syariat bangkai kan nggak boleh. Allah mengharamkan bahwasanya khurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Haram bagi kalian makan bangkai, makan darah, dan makan daging babi. Tapi kalau darurat ini boleh dimakan jemaah. Ya. Nah, sekarang kita bicara daruratnya seorang wanita berobat. Kalau sakit kepala harus ketemu dokter dan dipegang kepalanya nggak Bu? Itu pertanyaannya darurat atau tidak? Enggak. Jangan, berarti nggak usah. Terus kemana Ustaz larinya? Minum obat dulu. Kan gitu. Sekarang contoh berikutnya, ibu-ibu kemudian kena peso tangannya berdarah, harus ke dokter untuk dioperasi, diperban sama mas-mas dokter itu atau enggak? Belum urgen. Sekarang kalau ibu-ibu sakit perut ya, yang pokoknya ini mulesnya luar biasa, bukan mules karena mau melahirkan, tapi ada kalanya orang itu sakit perut yang luar biasa, terus habis itu kemudian ke dokter, dan kita bisa milih dokter laki-laki perempuan, maka bila perempuan. Kalau seandainya tidak ada dan mulusnya itu mungkin membuat kita kok kayaknya mau mati gitu. Pernah nggak Bu ngerasain sakit kayak mau mati gitu? Kadang-kadang orang itu bilangnya gitu, aku tuh sakit kemarin hampir mau mati. Kok emang tahu dia mau mati gitu? Tapi rasa-rasanya sakitnya luar biasa. Anggaplah begitu aja Mak ya. Kayaknya inilah rasanya mau mati. Padahal kata Ibnu Qayyim, rasa kematian itu jamaah sekalian, kalau ibu-ibu pernah merasakan sakit, kalikan 70 kali lipatnya. Sudah Bu? Itulah kematian. Pencabutan ruh itu sakitnya 70 kali lipat dibanding sakit biasa. Bahkan sakit yang paling kita rasakan itu dikalikan 70. Jadi makanya jangan dikit-dikit kayak saya mau mati ini.
gigi saya sakit banget. Oh enggak, masih jauh jamaah ya. Yang enggak sakit gigi juga mati banyak ya, meninggal juga ada. Jadi doruriyah dalam hal ini kalau memang sangat genting dan memang harus, maka enggak apa-apa. Nah pertanyaannya jemaah, gentingnya orang perempuan atau seorang wanita sakit yang memang harus kemudian dikondisikan atau dipegang oleh dokter laki-laki, itu sejauh mana jemaah? Kalau saya contohkan sih pas kasus melahirkan tadi lah Bu, contohnya begitu. Terus bukaan 8, 9 dokter bedah atau dokter persalinannya nggak ada, kecuali cuma ada mas-mas dokternya. Wes daurat itu jemaah. Itu yang disebut dengan ad-daruriyah gitu. Sepertinya kalau level orang seperti ini melahirkan yang sudah bukaan 8, 9, ada nggak level berikutnya di bawahnya jemaah? Apa kira-kira jemaah? Kan ibu-ibu yang kadang-kadang sakit nih, atau nggak pernah sakit, sehat semua. Kalau sampai berhubungan dengan dokter laki-laki yang mengharuskan kemudian sampai dipegang sampai indan itu, kira-kira sejauh mana daruratnya? Sepertinya masih kita bisa milih ya ibu-ibu ya, betul nggak? Nah selama masih kita bisa milih, insya Allah di sisi lain sakit itu berpahala jamaah. Ingat, sakit itu bukan cuma sekedar Allah uji dengan sakit. Sakit itu bisa pahala kalau orang itu ridho dan ikhlas. Pokoknya kalau ibu sakit, ridho dan ikhlas, insya Allah pahala sampai kita sembuh. Ditambah lagi kalau kita melakukan adab-adabnya, mencari kemudian dokter perempuan, berikhtiar tidak kemudian buka aurat, hati-hati benar bagaimana kita bersikap dalam sakit kita. Oh itu semua insya Allah pahala jemaah. Ya, makanya orang sakit itu masya Allah kata para ulama termasuk diantara dibukakannya segudang kebaikan dan pahala dengan syarat ridha dan ikhlas. Ya, sabar pasti. Ya. Jadi doruriyah di sini adalah masalah jiwa. Ya, makanya kalau sampai sakit kita, ini poinnya. Kalau sakit kita sampai mengantarkan ke kematian jemaah, maka semua jadi halal. Ya, ibaratnya sampai kalau harus dipijit dokternya laki-laki dan sembuh, ya dipijit jemaah. Ada nggak sih pengobatan kayak gitu ya? Jadi kalau ada orang sakit nih dan dokternya harus pegang kemudian sembuh, nggak mati, nggak jadi meninggal, dengan izin Allah dia sembuh, maka nggak apa-apa ditembus seperti itu. Itu namanya doruriyah fauqa doruri. Ya. Kalau levelnya di bawah itu jemaah sekalian, maka tidak diperkenankan. Apalagi tasahul. Apa itu tasahul? Menggampangkan. Apalagi malah nyari, mana ini rumah sakit yang ada mas dokter baru nih. Nah itu malah nggak boleh jemaah ya. Kemudian doruriyah yang kedua, batasan-batasan orang sakit yang kedua yang memang seandainya harus dipegang oleh dokter laki-laki dan harus memang dirawat ketika tidak sadar jemaah. Ya. Jadi kalau orang tidak sadar mau apa lagi gitu. Kayak tadi misalnya contohnya Ummu Zufar atau Sariqah. Ummu Zufar ketika sakit kejang itu udah nggak sadar jemaah. Digendong laki-laki, ya sembolah gitu. Misalnya kita ini contoh Bu ya, ada orang kecelakaan begitu jebret di tengah jalan, terus ya kita setengah sadar. Kan ibu-ibu itu mudah sekali setengah sadarnya ya. Jatuh kebentur dikit setengah sadar. Ketika setengah sadar, tiba-tiba digotong sama bapak-bapak. Gimana Bu? Mau loncat atau mau istighfar atau mau alhamdulillah? Loncat malah berabe ya kan, malah bawa belur, mau ngomel-ngomel malah dibanting sama bapaknya, diem aja, pasrah. Darurat seperti ini masih bisa ditolerir jamaah. Jenengan dibantu orang, dibopong, digendong, kemudian dipindahkan di tempat yang lebih nyaman, bahkan dibawa ke rumah sakit, gak ada masalah. Ya. Artinya selama itu memang doruri, ingat doruri itu kita tidak bisa membuat sampel contoh yang seperti tadi hanya itu. Itu kondisinya tergantung panjenengan. Dorurinya itu apakah kemudian itu daruratnya memang sudah memang butuh untuk itu atau tidak? Kalau tidak maka jangan dibikin darurat-daruratan jemaah. Pura-pura pingsan gitu. Nah itu nggak darurat itu jemaah. Ya, kejeduk sedikit terus tiba-tiba pingsan di jalan. Nah itu enggak. Tapi kalau benar-benar darurat seperti Sariqah tadi, seperti Ummu Zufar, maka nggak apa-apa. Ya itu darurat. Yang ketiga, kategori darurat adalah kalau tidak ada dokter kecuali cuma laki-laki, itu juga darurat. Sakit kulit misalnya,
Karena saya pernah tanya juga oleh jemaah, di satu tempat tidak ada dokter spesialis kulit kecuali dia. Dan biasanya kalau orang sakit kulit, dokter ingin tahu jemaah. Ya minimal kalau di tangan dibuka lengannya, betul nggak? Nggak usah kaki dibuka, lengan aja. Biasanya kalau dokternya agak itu pakai kaos tangan, biasanya kalau mendiagnosanya sambil dilihat. Boleh atau tidak, Bu? Jika memang tidak ada kecuali cuma dokter tersebut, memang nggak ada di tempat itu, cuma ada beliau, maka itu juga kategori darurat. Ya berarti daruratnya ada 3 ya. Masalah jiwa, memang kalau masalah jiwa ini harus dipegang siapapun, pokoknya halal zaman. Gitu. Yang kedua, dalam kondisi setengah sadar. Ya, setengah sadar tapi antara sadar enggak, maka itu darurat juga. Yang ketiga, nggak ada kecuali dokter laki-laki. Kalau saya kira di Jogja ini ya banyak lah ya Bu ya, bisa kita pilih lah, banyak dokter yang kemudian mau bisa menangani kita ya, kecuali memang kalau kita cari yang spesialis, yang khusus dan memang beliau dan hanya beliau, ya itu monggo. Jadi yang jelas dalam kondisi 3 hal ini, maka seorang wanita mungkin istilahnya makdur. Makdur itu apa? Dimaafkan, jadi aman insya Allah. Selain 3 itu tidak ada jemaah. Istilah darurat fauqad daruri. Berarti 3-tiganya pun kalau kita bisa berikhtiar untuk istilahnya masih bisa yang lain yang lebih baik, maka itu lebih baik. Kita bukan cuma sekedar bicara teori, tetapi memang bagaimana seorang muslimah menjaga ifahnya tadi loh jemaah, kehormatannya, kemuliaannya. Karena kemuliaan seorang wanita itu ada pada bagaimana adabnya. Tinggi-tinggi titelnya, tinggi-tinggi ilmunya, tapi adabnya tidak ada, itu sifrun jemaah, 0, betul ya? Makanya adab itu mahal bagi seorang wanita. Dan jemaah sekalian, kaum muslimat rahimahullah, yang terakhir, nah ketika seorang wanita itu mengamalkan bagaimana adabnya terhadap tabib, terhadap seorang dokter, ya, bagaimana kemudian muamalah, interaksi dan komunikasi, bahkan kemudian nanti penanganannya, maka yakinlah jika seorang wanita itu perhatikan bab-bab seperti ini, maka Allah akan beri pahala dengannya karena mengamalkan ilmu yang dia pelajari jemaah. Jadi masya Allah ya, jadi ada sesuatu yang lebih. Nah ini kalau kita bawa ke kasusnya bapak-bapak juga sama. Bapak-bapak juga nggak boleh kemudian asal gampang-gampang nyari dokter wanita. Bilang ke ibunya, bu carikan dokter wanita aja lah bu. Kayaknya kalau dokter wanita cepat sembuh. Ya, itu bukan cepat sembuh. Ya, penyakitnya banyak jemaah. Upayakan juga kalau laki-laki ya dokter laki-laki ya. Makanya kalau kemarin waktu vaksin dokternya perempuan tuh maunya pulang gitu ya. Tapi gimana, sudah di depan, sudah bayar, sudah janjian dan lain-lain, tapi ternyata ini. Makanya waktu kadang kita di Saudi itu jemaah, kalau ada orang sakit kita pastikan ada dokter laki-laki enggak gitu. Soalnya itu gampang. Kita minta dokter laki-laki ada, dokter wanita ada. Tapi calling dulu. Tempat kita ada tapi mungkin agak sulit. Karena mungkin sistemnya kurang mendukung gitu lah, kurang lebihnya. Dan jemaah sekalian, kaum muslimat rahimahullah, saya kira demikian yang dapat kita bagikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya, bisa kita pahami dan bisa kita dakwakan dan kita amalkan. Kita sih yang ada sekitar mungkin 7 menitan mungkin ada pertanyaan, monggo. Dalam hal ini untuk sakit jiwa ya, saat sekarang ini kan lagi tren mungkin untuk pengobatannya sistem hipnoterapi atau yoga dan ya itu aja Ustaz. Itu melanggar aturan Islam atau tidak? Karena itu kan Hindu ya, untuk ya itu hal itu Ustaz. Itu aja Ustaz. Sakit disambung yang lain, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Tadi yang dijelaskan semuanya kan berkaitan dengan pasien yang berobat harus memilih dokter wanita. Bagaimana kalau bagi dokternya Ustaz? Kalau dokternya itu seorang perempuan, apa kalau yang saya lihat selama ini tuh nggak ada yang tertulis khusus pasien wanita itu nggak ada Ustaz. Itu bagaimana? Adanya seorang dokter yang wanita. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya ya Ustaz, perempuan ya terutama ibu ketika hamil, zaman saat ini kan kebanyakan melakukan operasi sesar Ustaz. Jadi contohnya seperti saya tahun 2020 itu mengupayakan konsultasi dengan dokter perempuan, operasi dengan dokter perempuan juga, tapi ternyata di dalam ruang operasi yang saya tidak tahu itu dokter anestesi itu laki-laki. Dari awal saya sudah bilang saya minta tolong untuk diupayakan semuanya dokter perempuan, karena operasi pun saya memakai jilbab waktu itu. Itu gimana ya Ustaz? Apakah saya termasuk sudah mengupayakan agar aurat itu tidak terlihat oleh dokter laki-laki? Bagaimana? Terima kasih. Satu lagi terus. Boleh mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar kita dapat dokternya perempuan, tapi kan itu di tempat umum, kita semua bisa melihat. Terus untuk vaksin kan kita harus buka lengannya sampai ke atas. Itu gimana? Kan cuma orang jadi melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini pengalaman dari saya. Pada waktu saya dulu ingin punya anak, alhamdulillah diberi kesempatan sama Allah untuk memiliki putra. Itu dengan cara program infantilisasi. Jadi belum sampai bayi tabung. Saat itu yang ada hanya dokter laki-laki. Saya mengupayakan dengan suami mencari dokter wanita, namun di tahun itu belum ada dokter wanita. Saya berusaha untuk mencoba lihat apakah itu termasuk, maaf ya Ustaz tadi mengatakan dosa besar ya, karena mau nggak mau saya harus membuka bagian aurat yang sangat sensitif, karena memang dokternya hanya ada laki-laki. Dan kodarulahnya 3 anak saya semua itu melalui program. Tapi alhamdulillah kami bisa mendapatkan dokter obgyn yang khusus merawat ketika saya sudah hamil. Cuman masalahnya di awal-awal untuk program yang menangani hanya seorang profesor laki-laki, dan itu pun saya harus menjalani bed rest dan harus bolak-balik konsul, sehingga setelah hamil baru dirawat oleh dokter wanita sampai saya melahirkan. Itu yang pertama. Begitu yang terakhir kemarin tahun 2023, qadarullah saya mengalami perdarahan banyak, dan pada saat itu dalam keadaan darurat yang hanya ada dokternya laki-laki. Dan saya sebutkan di sini di rumah sakit JIH, saya sudah mengupayakan saya tinggal di VVIP dengan semua kru tenaga medisnya perempuan, sampai dengan yang bersih-bersih kamar itu perempuan, tapi yang ada dokter untuk penyakit obgyn itu hanya laki-laki. Di saat pengangkatan rahim saya di ruang bedah, ada anestesi, dokter anestesi, ada dokter bedah, juga ada dokter obgyn, juga ada tenaga medis yang lain. Di awal-awal membuka baju dan bagian reproduksi bawah itu alhamdulillah perawatnya wanita. Cuma itu yang melakukan anestesi dan lain-lain mau tidak mau laki-laki. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, apakah ada amalan yang bisa saya lakukan untuk mengganti mungkin yang dulu dianggap sebagai dosa karena saya nggak bisa
yang semaksimal mungkin. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, satu lagi ya Ustaz. Iya, Taib. Ini berkaitan dengan pemeriksaan, karena sistemnya sekarang kan BPJS, itu sebenarnya kan kita bisa memilih rumah sakit. Nah, tetapi ketika rumah sakit rujukan untuk kesehatannya itu di rumah sakit yayasan non muslim, nah itu bagaimana Ustaz? Taib, ada 6 pertanyaan. Nomor 5 ada 2 sub pertanyaan ya. Tapi yang pertama terkait dengan sakit ya. Tadi kemudian pengobatannya adalah hipnoterapi dan sekarang yang memang lagi ramai juga yoga. Kalau yoga, kalau menggunakan yang memang tadi sampaikan adalah meditasi yang memang diadopsi dari orang Hindu begitu. Kalau yoga sendiri untuk kesehatan yang kalau secara umum ya Bu, ibu-ibu kalau yoga yang biasanya senam-senam itu yang nggak ada aneh-anehnya monggo, nggak ada masalah. Cuma memang kalau tadi kemudian kayak hipno, kemudian itu kan lebih identik kepada ada meditasinya, ada renungannya. Nah itu yang mungkin sekarang kalau bisa dihindari jemaah. Jadi kalau yoga monggo, ya istilah yoga juga saya kira sudah dipakai oleh para umahat gitu. Atau olahraga biasa. Kalau yang mungkin hipnoterapinya ada kemudian meditasinya, ini kalau bisa dihindari karena biasanya ada berkelanjutannya itu Bu. Sampai yang saya tahu, saya baca beberapa referensi, kalau sudah kemudian masuk ke hipnoterapi apalagi ke meditasi, nanti ada kelanjutannya ke jenjang-jenjang berikutnya yang goalnya nanti akan diajak ke tempat utama meditasi. Dan itu akan sedikit merusak, diantara mungkin adalah pemahaman. Kalau fisik sih insya Allah kalau orang itu ngikutin bisa baik, tapi kalau pemahamannya bisa bahaya. Jadi saya sarankan untuk dihindari. Apakah itu melanggar syariat Ustaz? Iya. Ya, untuk meditasinya akan melanggar syariat. Untuk yoganya tidak ada masalah. Wallahu ta'ala alam. Terus yang kedua terkait dengan tadi sebutkan dokternya laki-laki. Mana kalau dokternya perempuan dan nggak ada ketentuan ditulis pasien yang bisa diterima laki-laki atau perempuan. Nah ini juga mungkin salah satu alasan kita ya Bu ya. Nanti kalau misalnya tidak ada tertulis khusus pasien laki-laki, khusus pasien perempuan, berarti semuanya kan bisa. Nah itu juga bisa menjadi hujah, walaupun hujah dalil kita ini tidak kuat karena memang kita punya adab dalam Islam ya. Makanya tadi kalau seandainya memang harus kemudian dengan dokter laki-laki, minimal di antara 3 doruri tadi di atas gitu gitu. Memang kalau nggak ada dokternya ya memang harus berobat dengan dokter laki-laki atau sebaliknya, maka tidak mengapa. Terus yang ketiga terkait dengan kondisi sesar yang sudah berharap memang semuanya nangannya adalah wanita, ternyata ada dokter laki-laki, yaitu di luar kemampuan kita. Semoga Allah ampuni. Insya Allah termasuk sudah berikhtiar mencari yang terbaik. Dan qadarullah ketika di lapangan yang teknisinya adalah dokter laki-laki yang ya qadarullah. Semoga Allah berikan kebaikan dan berikan ampunan. Untuk vaksin, nah ini menarik betul. Vaksin yang kalau memang biasanya standar vaksin, kalau mau dicus ya, itu tempatnya tertutup Bu seharusnya. Ya, tempatnya tertutup. Jadi ada tempat memang khusus gitu. Lah anggaplah yang vaksin itu bapak-bapak atau dokter laki-laki misalnya. Nah, itu yang mungkin problemnya di situ. Atau ketika saya vaksin kemarin, dokternya ibu-ibu ya. Saya nawarin sak baju-bajunya aja Dok, disuntik gitu. Ternyata padahal saya seandainya buka pun gak ada masalah Bu. Karena laki-laki kan lengan masih bukan bagian aurat. Sampai bagian dada pun laki-laki bukan aurat. Jadi gak ada masalah sebenarnya. Cuma kurang nyaman aja. Nah, kalau ibu-ibu, nah lengan aurat. Kalau mau disuntik vaksin, upayakan gak ada laki-laki. Kalau sudah ketemu dokter wanita maka alhamdulillah. Terus yang kelima, pertanyaan agak cukup menarik ini. Terkait dengan yang pertama, saya baru mengenal dulu ya. Ada ini juga sempat muncul pertanyaan. Kalau ditanyakan setelah kejadian ya. Ini ada jamaah tanya apa hukum anestesi gitu, hukumnya apa? Jadi artinya anestesi itu apa ya, ikhtiar untuk membuat anak dengan cara pengobatan ya Bu ya, dibius ya.
Iya, akhirnya kemudian Taib. Ini panjang cerita jamaah ya, tapi saya ambil simpulan saja karena bicara hukum ikhtiar maksimal ingin punya keturunan, itu pembahasannya panjang di kalangan para ulama. Apakah membuat atau ingin punya keturunan itu wajib atau tidak? Itu bahasanya panjang juga. Hukum membuat atau memiliki keturunan hukumnya tidak wajib. Artinya kalau nggak punya keturunan, ibu-ibu nggak berdosa gitu maksudnya. Jadi pahami ya? Tapi kalau bisa ikhtiar, maksudnya bisa ikhtiar kayak sekarang ini kan sudah modern, bayi tabung atau yang semisal dengan itu, dan itu memang tidak melanggar syariat, monggo. Intinya kita ikhtiar maksimal dengan cara-cara yang sudah modern, dengan kita ingin punya keturunan, itu juga nggak dilarang. Tapi kalau nggak punya keturunan, kita pun juga tidak berdosa, kan gitu. Ya, jadi bisa dipilih opsi-opsi itu. Nah, adapun kejadian tadi yang sudah dilalui, ya kalau kita mengambil pendapat memang kita berikhtiar dari keturunan, alhamdulillah Allah beri dengan cara yang mungkin seperti tadi, dan ternyata memang tidak ada dokter kecuali kemudian cuma si dokter laki-laki, maka ini masuk ke doruri yang ketiga nih. Tadi kita sebutkan doruri yang ketiga apa? Tidak ada kecuali dokter laki-laki. Maka ya monggo. Setelah itu kita beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhtiar ingin punya keturunan saya kira juga salah satu biar mendapatkan sakinah mawaddah warahmah jemaah. Nah, jadi kalau sudah terjadi, maka ya semoga Allah berikan ampunan dan semoga Allah berikan pahala juga untuk kita. Nah, adapun kemudian kesininya yang sudah tadi sampaikan juga, ya alhamdulillah lebih baik ada dokter spesialis wanita untuk kelanjutannya dan seterusnya. Saya kira itu sudah ikhtiar bagus dan sudah cukup untuk membuat kita semoga tidak tidak menyengajakan diri untuk memang demikian. Tapi ada nilai syariat dan nilai melanjutkan garis keturunan kita. Terus yang terakhir terkait dengan, nah ini juga menarik. Ya betul, ini sekarang kita bisa daftar untuk rumah sakit. Bahkan dokter pun juga kita bisa request sebenarnya Ibu. Karena sekarang sudah canggih sekali ya. Bahkan remote jarak jauh pun juga bisa. Cuma terkadang kadang-kadang kita dialihkan kepada beberapa rumah sakit karena milik pemerintah, yang itu kemudian miliknya orang non muslim misalnya. Bahkan gak usah jauh-jauh aja, di daerah sekitar kita aja di Jogja itu ada rumah sakit yang memang itu non muslim, yang secara secara penanganan lah ya, mungkin bisa dibilang cukup lebih menarik dibanding beberapa rumah sakit muslim gitu kan. Saya nggak sebut merek lah ya. Boleh nggak usah masuk di sana gitu. Kalau memang harus berobat yang memang tidak ada kecuali di sana, maka monggo jemaah. Tapi kalau hanya sekedar misalnya perawatannya lebih lebih saksek begitu, kemudian lebih bahasanya cekatan cepet tanpa pandang bulu ABCDE, sedangkan di rumah sakit muslim itu ada, maka ibu-ibu alihkan ke rumah sakit muslim. Saya pribadi pernah jamaah, waktu itu si kecil saya yang nomor 2 transfusi darah, tak bawa ke rumah sakit sebelah, lamanya Bu. Padahal kita nggak pakai BPJS, ya hampir mau bikin emosi, ya emosi, ini anak sudah darurat istilah saya nyebut, harus segera transfusi darah. Saya gendong, saya bopong, sudah lemas, bla 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 ABC, masih belum ditangani jemaah. Mungkin lagi padat ya, mungkin ya. Terlepas dari itu langsung saya kemudian cari yang alternatif tercepat waktu itu. Mana yang tercepat ya? Akhirnya kemudian ya tabalah ke rumah sakit yang non muslim tadi. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sekali datang memang nggak pakai waktu beberapa puluh menit, langsung ditangani seset, langsung transfusi. Transfusi pun harus siapkan donor atau darah sekitar 3 kantong. Saya bilang saya nggak akan kasih darah untuk anak saya kecuali darah saya sendiri. Tolong dok ambil 3 kantong gitu. Standarnya nggak bisa karena lemah fisiknya dan lain sebagainya. Cuma dapat 2 kantong jemaah waktu itu. Akhirnya transfusi selama 2 kantong dulu. Lanjut besok saya ambil lagi darah saya. Karena ya idealnya kalau bisa bapak ibu sekalian kalau ada transfusi dari keluarga ambil dari darah kita saja. Karena sedikit banyak darah itu akan mempengaruhi pola daripada anak kita. Makanya orang-orang di luar sana kalau butuh darah transfusi
Nah itu bisa dipastikan darahnya orang soleh lah, kurang lebih gitulah jamaah. Nah terlepas dari itu, saya bawalah ke sana. Memang cak-cak penanganan cepat, tapi ketika kemudian ya nggak nyaman karena banyak beberapa tanda-tanda ini kan. Ya, intinya kita berikhtiar dulu maksimal. Tapi kalau sudah bicara jiwa tadi, doruri yang paling utama kalau bicara apa? Jiwa. Ini sudah kita bingung mau bawa kemana ini. Akhirnya kemudian langsung kita bawa ke sana tanpa mikir ABC. Karena kalau sudah jiwa, semua menjadi dalam dapat hari ini adalah halal jemaah. Karena masalah jiwa, masalah kematian, masalah jiwa itu semua menjadi boleh ketika kemudian itu berkaitan dengan nyawa. Nah, maka oleh karena itu, ya kalau tadi misalnya harus memang diri non muslim dan harus gitu ya, saya kira masih sebatas itu hajat untuk sehat. Gitu nggih? Saya kira itu Ibu sekalian, semoga ada manfaatnya. Insyaallah taala kita sambung di kesempatan yang akan datang. Soal temanya nanti kita menyusul masih membahas di tema fikih al-mar'atu al-muslimah. Wallahu taala alam.